berdoa minta surga, jangan tanggung-tanggung. Jangan kita minta ya Allah yang penting di teras surganya aja, yang penting di halamannya udah cukup. Jangan, kita minta sama Allah surga Firdaus, surga yang paling. Ibu tahu surga ada berapa tingkatan? Surga ada 8 pintu, tapi surga ada 100 tingkatan. Kalau ada ibu atau ayah yang berada di tingkatan tertentu, anak masuk surga tapi tingkatannya di bawah, masing-masing bisa saling menarik untuk sama-sama berada di surga di tingkatan yang sama. Begitu pula kalau di antara kita, anak kita lebih saleh, surganya tingkatannya lebih tinggi, kita masuk surga tapi surga kita di bawah, maka anak itu bisa menarik kita di tingkatan surga yang sama. Itu sebabnya kenapa penting bagi kita sama-sama masuk surga. Tidak pernah tahu kita berada di tingkatan surga yang mana, karena masing-masing akan menarik untuk tingkatan surga yang tertinggi. Sallallahu alaihi wasallam, ibu sekalian. Dan itu ada 100 tingkatan yang Allah telah janjikan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jarak antara 2 tingkatan adalah bagaikan jarak di antara langit dan bumi. Dan jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, surga yang paling utama dan yang paling tinggi, surga Firdaus. Di atas arwah yang pula lah mengalir sungai Bukhari. Jadi kalau kita berdoa jangan tanggung-tanggung doanya, minta Firdaus, surga yang paling tinggi, yang paling mulia. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya masuk ke surga Firdaus? Ada yang tahu? Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ibu-ibu kalau mau masuk surga Firdaus dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum yu'minun walladzina hum 'an walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kemudian faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Dalam surah Al-Mu'min 1 sampai 11 Allah menggambarkan karakter-karakter orang-orang yang masuk surga Firdaus. Siapakah mereka? Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga atau memelihara kemaluannya, orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya atau yang menjadi janjinya, orang-orang yang memelihara sholatnya. Diawali dengan sholat yang khusyuk, diakhiri dengan sholat. Siapa mereka? Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan apa? Kata Allah, mereka mendapatkan surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian, beberapa penghuni surga adalah pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan, dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, khusyuk dalam salat. Bagaimana caranya khusyuk dalam salat? Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana cara saya khusyuk dalam salat?" Maka Rasul menjawab, "Maka bayangkan itu adalah salat terakhirmu." Sebentar, ibu-ibu sekalian. Kalau dokter katakan ibu punya penyakit yang sangat berat, umur ibu tinggal 3 jam misalnya. Pasti dalam ibu-ibu ibadah dengan ibu bisa, betul? Bertetesan air mata, gak mau melakukan pertengkaran, gak mau sama
Kamu hasad sama orang, pasti ibu akan maafkan semua orang. Pasti ibu akan minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Pasti sholat kita akan khusyuk. Ketika ada yang tanya pada Rasul, bagaimana cara khusyuk dalam sholat? Rasul katakan, bayangkan itu sholat terakhirmu, yang mana engkau tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan sholat itu. Pasti engkau akan sungguh-sungguh dalam sholatmu. Termasuk kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, tentu saja tenang dalam gerakan dan paham dalam bacaan sholat. Makanya umat Islam ini tidak hanya belajar Quran, tapi juga penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Ada orang puluhan tahun sholat tapi nggak mengerti apa yang dibacanya dalam sholat. Ada orang yang puluhan tahun mengaji, nggak baca terjemahnya. Ada orang yang berdoa, doa ikut-ikutan, nggak tahu apa yang diucapkannya, nggak paham. Maka kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, setidaknya paham bacaan sholat. Ibu-ibu ketika sholat, lagi duduk, ibu-ibu mengatakan, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Apa artinya ibu-ibu sekalian? Rabbighfirli, Allah ampuni saya. Warhamni, sayangi saya. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, tutup aib saya. Warfa'ni, angkat derajat saya. Berikan petunjuk kepada saya. Wa'afini, berikan kesehatan kepada saya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, maafkan saya. Banyak dari kita yang kita melakukan bacaan-bacaan sholat, namun kita nggak paham bacaan sholat kita tersebut. Jadi adalah bacaan sholat. Tadi juga dikatakan khusyuk kalau masuk surga Firdaus, perbuatan yang tidak ada gunanya. Jangan ikut-ikutan kepada perbuatan perkataan yang tidak ada gunanya. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Kalimat yang keluar dalam lisan kita, perkataan yang baik, perkataan yang penuh manfaat, perkataan yang penuh ilmu. Dan kemudian kalau nggak bisa berkata-kata baik, diam. Dalam diam kau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk kalau kau ingin mendapatkan syurga Firdaus, zakat. Dan menjaga kemaluanmu, menjaga kehormatanmu, menjaga amanah yang dipercayakan kepadamu. Termasuk salah satu janji kita, amanah kita kepada Allah. Dulu sebelum kita masuk ke alam dunia, ada yang namanya alam rahim dan alam ruh. Di dalam alam ruh, Allah tanya kepada kita, kepada roh kita, alam ruh, benarkah aku ini Tuhanmu? Dan kita berjanji, qalu bala syahidina, benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Janji Allah, Engkau Tuhan kami. Allah, Engkau tempat kami menyembah. Allah, Engkau tempat kami memohon pertolongan. Kita sudah berjanji di alam ruh. Masuk ke alam rahim dan masuk ke alam dunia. Setelah di alam dunia kita lupa. Kadang-kadang kita lupa dengan janji kita itu. Kadang-kadang minta tolongnya kepada selain Allah, takutnya kepada selain Allah, bersandarnya kepada selain Allah. Seperti itu. Jadi termasuk orang yang ingin mendapatkan syurga Firdaus, memegang teguh apa yang telah menjadi janjinya. Janji dalam berbagai macam hal, termasuk janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu teman-teman sekalian dalam surah Al-Mu'minun, ya, di mana salah satu syarat, dan di akhir ayat surah Al-Mu'minun tadi disebutkan juga, sebelum Al-Mu'minun ayat 11 yang dikatakan, engkau juga melaksanakan sholat, ya, jaga sholat. Menjaga sholat, dalam makna di sini adalah menjaga sholat kita teman-teman sekalian. Urusan sholat ini sangat tegas. Rasulullah SAW katakan anak-anak umur 7 tahun sholat 5 waktu. Artinya sebelum 7 tahun dibiasakan untuk sholat, ibu-ibu sekalian. Umur 10 tahun nggak sholat dipukul. Tegas dalam urusan sholat. Bukan kita kasihan melihat anak kita kurang tidur dan sebagainya. Kita tegas urusan sholat. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita anak umur 7 tahun juga harus sholat 5 waktu. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, beralih Al-Mu'minun ayat 1-11. Sekarang kita lihat surah Qaf 31-35. Ini juga membahas tentang penghuni surga. Yang apa
berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa uzliqatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum ma Dalam surah Qaf ayat 31 sampai 35, Allah menyebutkan kembali ciri-ciri penghuni surga. Kata Allah, dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, yaitu siapa? Siapakah orang-orang yang dijanjikan Allah surga? Yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali ke Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, sedang Allah tidak kelihatan olehnya. Dia datang dengan hati yang bertaubat, masuklah surga dengan aman. Itulah hari kekekalan, dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Kita bahas Ibu sekalian. Ada 4 sifat manusia yang disebut di dalam surah Qaf ayat 31 sampai 35. Pertama, siapa orang penghuni surga itu? Sifat apa yang mereka harus miliki? Pertama, awwab, yaitu hamba yang kembali kepada Allah. Hamba yang suka kembali kepada Allah. Kita ini manusia kadang kita buat maksiat, kemudian kembali lagi pada Allah. Buat lagi, balik lagi sama Allah. Selalu kembali kepada Allah. Setiap kali buat dosa, balik lagi kepada Allah. Terus balik kepada Allah. Nah, waktu saya tinggal 10 menit lagi Ibu sekalian. Pesawat 3 Ibu, ya, dari Tanjung menuju ke Jakarta insya Allah. Jadi kita lihat Ibu sekalian, sifat yang di surga adalah mereka yang selalu kembali kepada Allah. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita buat dosa, saya akan mengatakan begini, nggak usah dekat-dekat deh sama orang-orang soleh. Engkau ini pendosa, engkau ini nggak akan diampunkan oleh Allah. Engkau ini ahli maksiat, nggak malu bergaul sama para penghafal Quran, nggak malu datang ke masjid, sementara engkau ini dosanya banyak. Yuwaswisu fi suduris minal jinnati wan nas. Syaitan senantiasa membisik-bisikkan was-was di hati manusia. Syaitan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Mereka akan mengatakan kau tidak pantas jadi orang baik. Namun Allah menginginkan kita menjadi orang yang selalu kembali kepada Allah. Hari ini buat dosa, manusia semua orang berbuat dosa. Tidak ada manusia yang sempurna bersih suci, tidak ada. Kata Rasulullah, sebaik-baik orang bukan orang yang tidak pernah buat dosa, namun sebaik-baik orang adalah orang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Maka kalau mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya dalam surah Qaf tadi disebutkan adalah engkau adalah orang yang selalu kembali kepada Allah, selalu kembali kepada Allah. Hamba yang selalu kembali kepada Allah. Seberapa banyak pun dosa yang kau kerjakan, engkau katakan Allah firli dzambi, ya Allah ampuni saya ya Allah. Allah katakan dosa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah katakan dalam surah Az-Zumar 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Semua dosa yang engkau Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Katakan jangan berputus asa dari kasih sayangku. Seberapa banyak dosa pun yang kau perbuat, kembali kepadaku, Allah ampuni dosa-dosamu. Allah janjikan seperti itu. Maka sifat penghuni surga teman-teman sekalian adalah mereka yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sifat yang kedua adalah hafiz, yaitu mereka yang selalu memelihara aturan-aturannya Allah. Jadi kalau ada nama hafiz, orang yang selalu memelihara aturan-aturan Allah. Apa yang Allah perintahkan dia jaga betul-betul. Kemudian yang ketiga dalam surah Qaf ayat 31 sampai 35, sifat para penghuni surga berikutnya adalah mereka yang
kepada Allah. Takut kepada Allah. Buat dosa dia takut. Dia tahu Allah Maha melihatnya. Ada orang saleh dengan orang yang tidak saleh. Orang saleh kalau buat dosa seperti dia rasakan ada gunung besar yang menghancurkan dirinya. Dia sangat takut dalam berbuat dosa. Namun orang-orang yang durhaka kepada Allah, dia meremehkan dosa. Ketika dia buat dosa, dia merasa ada lalat yang menempel di hidungnya, kemudian dia usir begitu saja. Dia anggap remeh dosa, gak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin berbuat dosa, ada rasa takut di dalam dada, tanda engkau adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah buat hatimu bisa merasakan perbuatan dosa. Karena kalau dosa dilakukan terus-menerus, maka tidak akan ada lagi rasa takut dalam hatimu dalam melakukan perbuatan dosa. Pertama kali engkau buat dosa, engkau akan rasa takut, ibu sekalian, teman-teman sekalian. Tapi kalau dosa itu berlanjut terus-menerus, maka akan jadi sebuah kebiasaan. Ada rasa takut lagi terhadap dosa. Keempat, dalam surah Qaf disebutkan, surah Qaf ayat ke apa tadi? 31 sampai 35. Termasuk sifat para penghuni surga yang keempat adalah dia datang kepada Allah dengan hati yang mulia, dengan hati yang terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap hari anggota badan kita berbuat dosa. Tidak ikhlas, mata yang memandang kepada apa-apa yang Allah haramkan, tangan yang menyentuh kepada apa-apa yang Allah haramkan, pikiran suudzon kepada takdir Allah, kepada orang lain. Semua anggota kita berbuat dosa dalam setiap hari. Maka bertobat kepada Allah. Rasul bertobat kepada Allah, beristighfar 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Lalu bagaimana dengan kita? Maka banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ciri bagi kita menjadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala.